Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana atau memantapkan pemanfaatan atau cara pemanfaatan Google Form untuk pelaksanaan pembelajaran daring. Jadi teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan ini nanti tinggal memantapkan ya, karena saya akan jelaskan ulang melalui video ini. Jadi yang pertama, saya di sini sudah punya contoh soal. Ada contoh soal yang nanti saya akan input di Google Form. Di sini ada beberapa contoh soal yang kemungkinan nanti ada beberapa teman yang bingung bagaimana cara memasukkan model-model soal seperti ini. Kemudian di sini juga saya sudah membuka aplikasi absen yang sudah saya buat. Teman-teman juga sudah mendapatkannya, jadi nanti tinggal mencocokkan. Di sini ada revisi ya untuk teman-teman yang awal-awal mengikuti diklat. Model absennya tidak seperti ini sudah saya revisi jadi tempat untuk menempel atau mempaste nomor absen nanti langsung di absen bulanan. Jadi nanti kita langsung tinggal di sini cetak. Misalnya di sini hari Sabtu tanggal 18 Juli ini berwarna biru, artinya dia tidak mengisi absen. Nah, di sini tinggal diberi keterangan apakah dia sakit, izin, atau alfa nantinya. Jadi ini kalau ini memang anaknya tidak punya HP ya, tidak bisa online, jadi saya masih hadir karena memang sudah dikonfirmasi. Nah, ini nanti masih menunggu. Kalau memang tidak ada nanti saya telepon apakah dia apa kabarnya. Kalau memang tidak ada informasi ya kita kasih, tinggal kita tulis di sini alfa. Nah, di sini nanti di belakang sini nanti akan direkap alfa ada berapa kali dalam 1 bulan ya. Oke teman-teman, saya lanjutkan. Di sini ada aplikasi absen, kemudian saya akan membuka Google Chrome. Jadi untuk pemanfaatan Google Form ini alangkah baiknya kita juga menggunakan aplikasi browser yaitu Google Chrome. Jadi browsernya kita pakai Google Chrome juga. Oke. Jadi untuk mengakses Google Form ini kita teman-teman kemarin saya arahkan kita bisa akses melalui Google Drive supaya nanti file-file kita itu tersimpan dengan baik di Google Drive. Jadi file-file yang kita buat atau tugas-tugas yang kita buatkan ke siswa itu tidak berantakan berhamburan di Google Drive kita, makanya kita buatkan. Nah, untuk masuk di Google Drive kita tinggal ketik Google, nah ini google.com/drive, kemudian kita enter. Nah, di sini ada pilihan go to drive, tinggal kita klik go to drive. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah menggunakan laptopnya, menggunakan Gmail di laptopnya atau akun di aplikasi Google Chrome ini biasanya minta login. Nah, silakan teman-teman login menggunakan akun Gmail. Oke, di sini sudah ada beberapa ya folder saya, kemudian saya akan membuatkan folder. Nah, teman-teman juga kemarin saya sudah sampaikan bahwa ini kita bisa buat pintasan cepatnya ya, supaya tidak lagi kita mengetik saat pertama kali membuka browser. Misalnya saya tutup browsernya, kemudian saya buka kembali. Di sini kita sudah punya pintasan cepat untuk masuk ke Google Drive. Ini kita buat bookmarknya ya. Teman-teman juga kemarin di laptopnya semuanya sudah di setel atau di setting memunculkan bookmark seperti ini. Jadi kita tinggal klik drive yang sudah disimpan, kita otomatis langsung masuk di Google Drive kita. Nah, di sini saya akan mau mulai baru ya. Saya mau buat folder. Jadi sekalian teman-teman juga nanti lihat bagaimana cara membuat folder. Di sini saya mau buat folder baru. Di sini kita bisa klik atau di tengah-tengah sini kita klik kanannya. Nah, klik kanan seperti ini. Jadi mouse kita klik kanan atau laptop kita, iPad laptopnya itu diklik kanan, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita tinggal ketik folder baru, kemudian kita beri nama. Saya beri nama ini ya, latihan pemantapan atau maaf
pemantapan Google Form. Kemudian saya klik buat. Kita tunggu sampai selesai diproses. Nah, ini sudah foldernya sudah muncul. Tinggal kita buka foldernya. Kemudian di dalam folder nanti ini kita bisa buat folder lagi. Misalnya kita mengajar di SD kan mulai dari tema 1, tema 2, tema 3 dan seterusnya. Silahkan teman-teman klik kanan lagi, kemudian pilih folder baru lagi supaya nanti filenya tidak menyatu. Misalnya kita mengajar 1 bulan penuh, 1 semester penuh, semua tugas mulai dari tema 1 sampai tema 5 itu semua ada di luar sini, tidak dibuatkan folder-folder tambahan atau folder-folder apa istilahnya, folder di dalam folder tadi ini kita buatkan lagi folder-folder supaya menyimpan file-file berdasarkan temanya misalnya. Namun di sini saya tidak usah buat ya karena cuma latihan. Nah, untuk membuat formulir di dalam folder ini tinggal kita klik kanan lagi, mouse-nya kita klik kanan ya, klik kanan, kemudian akan muncul perintah seperti ini. Kemudian kita arahkan kursornya ke tulisan lainnya ya. Jadi mouse-nya diklik kanan di dalam sini ya. Kita klik kanan di dalam sini, kemudian kita klik lainnya, arahkan kursornya ke lainnya, kemudian langsung diklik. Ini Google Formulir, langsung diklik. Saya klik, nanti akan terbuka form baru. Di sini sudah muncul atau tampil lembar kerja formulir yang akan kita buat atau tugas siswa yang akan kita buat. Nah, di sini tinggal kita berikan judul. Kalau kemarin kita waktu latihan misalnya tugas, kita tulis tugas pertama pada pembelajaran 1 misalnya, pembelajaran 1 di tema, di subtema pembelajaran 1 di subtema 1, kemudian di tema 1. Nah, berikutnya nanti tinggal kita ganti di tugas 2 pembelajaran 2, tugas 3 pembelajaran 3 dan seterusnya. Nah, setelah kita buat judul di sini, ini bisa langsung diklik di sini, nanti akan mengikuti apa yang kita tulis di sini. Jadi inilah judul ataupun nama dari formulir kita. Nah, ketika kita membuka Google Drive kita, nanti di sini akan muncul juga file yang ada di sini. Kita tunggu. Nah, ini sudah disimpan, berarti di sini sudah ada. Jadi sudah ada namanya tugas form tugas 1 pembelajaran 1 tema 1 tema 1. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya mau mengakses form ini setelah misalnya Google Chrome-nya ini ditutup, saya tutup ya. Saya tutup, kemudian saya buka lagi. Ini misalnya kalau sudah ditinggalkan, kita klik lagi drive, kita buka lagi drive kita. Kemudian folder yang tadi ya, folder yang tadi kita buka, klik 2 kali. Nah, kemudian formnya, tinggal formnya diklik 2 kali, nanti akan terbuka seperti ini. Oke teman-teman, saya akan lanjutkan bagaimana cara pengisiannya. Nah, pada saat pelatihan kemarin kita membuat ada 3 bagian ya. Ada 3 bagian formulir. Yang pertama atau ada 3 halaman. Halaman pertama itu tentang biodata siswa. Kemudian halaman kedua itu soal pilihan ganda dan halaman ketiga soal isian. Nah, di sini saya akan menjelaskan tombol-tombol yang ada di sebelah kanan ini karena memang nanti kita akan menggunakan yang 3 ini ya. Yang pertama di sini ada tombol ada gambar tanda tambah ya. Berarti ini kita gunakan nanti untuk menambah pertanyaan. Kemudian di sini ada tombol lagi huruf T, ini untuk menambahkan deskripsi. Kemudian yang di bawah sekali ini ada semacam seperti lambang sama dengan, itu digunakan untuk menambahkan halaman. Nah, untuk sementara kita buat dulu di sini. Di judulnya, ini judul formulirnya, kemudian kita berikan deskripsi. Misalnya anak-anak kita berikan pesan kepada anak-anak kita atau siswa-siswa kita untuk misalnya mengerjakan tugas ini. Silahkan membaca sebelah sini sebelumnya ya, silahkan membaca buku
buku apa. Jadi ini sih sebenarnya sembarang ya, terserah teman-teman bagaimana nanti kalimatnya. Silakan membaca buku misalnya tema 1, halaman halaman berapa misalnya, halaman 1 sampai 10 lah misalnya, contoh ya. Jadi kenapa kita suruh anak-anak membaca buku yang ada di tema 1, karena memang nanti misalnya soal yang kita ambil itu berasal dari tema 1 di halaman 1 sampai 10, artinya materinya ada di situ, jadi anak-anak bisa mencarinya sendiri. Kemudian kita bisa juga tambahkan, jadi di kolom deskripsi ini kemudian kita enter, kita juga tambahkan waktu atau batas pengumpulan tugas. Kita tulis batas pengumpulan tugas pukul misalnya 20.00 waktu sini, waktu Indonesia Tengah ya. Oke, selesai. Nah, teman-teman nanti bisa berkreasi di sini apa yang ingin disampaikan kepada anak-anak kita. Kemudian selanjutnya saya akan membuat bagian permintaan biodata siswa. Yang pertama saya akan menambahkan deskripsi ya, supaya nanti ada judulnya. Jadi saya klik ini, saya klik, kemudian di sini saya tulis biodata siswa. Kemudian di sini, nah karena nanti di aplikasi absen ini membutuhkan nomor absen siswa, jadi ada aplikasi absen yang ini, ada aplikasi absen yang saya buat untuk mendeteksi nanti siswa yang belum mengerjakan tugas. Di sini nanti membutuhkan nomor absen siswa kita. Jadi kita tinggal di sini menyampaikan pesan kepada siswa bahwa pastikan memilih nomor absen yang benar. Jadi nanti teman-teman sebelum mengirimkan tugas, kita dulu mengirimkan data nama-nama siswa dengan nomor absennya, supaya mereka tahu nomor absennya. Nah setelah itu barulah kita minta biodatanya. Yang pertama yang biasanya saya minta itu nomor absen. Nah nomor absen ini supaya nanti kelihatannya tidak terlalu ramai ya, pada saat dibuka kita gunakan pilihan drop down, kemudian kita sudah siapkan ya nomor absen, jadi kita bisa langsung isi nomor absen. Nah saya ambil nomor absen dari aplikasi absen saya ya. Ini saya kembali dulu ke database. Nah di sini ada nama-nama siswa, kemudian ada nomor absennya. Di sini jumlah siswa saya ada 22, jadi dari nomor 1 sampai nomor 22 saya copy langsung. Di ini kita blok nomor 1 sampai nomor 22, artinya kita di blok sejumlah siswa kita. Kemudian saya copy. Kopinya itu bisa klik kanan baru pilih copy, atau bisa kita langsung tekan di keyboard laptop kita itu Ctrl tambah C atau Ctrl dan C. Kemudian saya kembali ke Google Form, saya paste di sini di opsi 1. Kita langsung saja klik Ctrl V. Nah, jadi semua nomor yang sudah kita upload, jadi semua nomor yang sudah kita copy sudah masuk di sini. Ini sudah selesai permintaan nomor absen. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, di sini ada, jadi nanti diklik baru muncul nomor absen siswa kita. Kenapa saya tidak menggunakan jawaban singkat? Karena kalau kita gunakan jawaban singkat seperti ini, nanti anak-anak yang menulis sendiri. Biasanya tidak seragam. Nah, kalau kita siapkan langsung, atau kenapa bukan misalnya pilihan ganda? Bukan ini kotak centang. Kalau kotak centang, ini kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Ini kan kotak centang ya. Tampilannya akan seperti, kita bisa lihat tampilannya ini seperti ini. Dia langsung muncul nomor 1 sampai nomor 2. Jadi terlalu panjang nanti tampilannya, terlalu ribet. Nah, makanya kita cuma menggunakan pilihan drop down. Kalau drop down itu nanti hasilnya nomor absennya tidak langsung muncul, melainkan ada pilihan untuk diklik. Kita klik dulu baru muncul nomor absen. Saya tinjau ulang seperti ini, nomor absen, kemudian kita klik pilih. Oh ya, untuk teman-teman guru mapel nanti ya,
untuk guru mapel. Nanti nomor absen itu khusus untuk guru mapel ini, nanti nomor absen itu kita copy sejumlah siswa terbanyak. Jadi jangan berpatokan pada satu data ya. Misalnya kita mengajar dari kelas 1 sampai kelas 3. Nah, di kelas 3 misalnya ada 22, sedangkan di kelas 2 ada 25 anak, kita ambil jumlah siswa terbanyak. Jadi copy sampai nomor 25. Itu untuk guru mapel. Nah, kemudian selesai ya. Ini sudah selesai nomor absen. Kemudian pastikan di sini wajib diisi. Teman-teman kemarin untuk untuk setelan di sini supaya langsung wajib diisi, di sini ada titik 3 ya. Kita klik titik 3 yang ada di sini, kemudian kita klik preferensi, kemudian ini kita centang. Jadi ini tidak tercentang seperti ini, kita centang seperti ini. Kemudian kita simpan. Jadi ketika kita menambah pertanyaan itu sudah otomatis wajib diisi. Tapi kalau tadi yang ininya tidak tercentang, maka setiap kita buat pertanyaan baru, ini wajib diisinya tidak aktif. Oke, sekarang selesai ya untuk nomor absen. Sekarang untuk data berikutnya, saya akan minta nama siswa. Kita klik lagi ya, maaf saya ulang. Setelah nomor absen, kita klik lagi tombol yang ada di sebelah kanan ini, kita klik tambah lagi, kemudian di bawah sini akan nanti muncul halaman untuk membuat pertanyaan lagi. Nah, apa yang kita akan minta yaitu adalah yang akan kita minta di sini adalah nama siswa. Nah, untuk nama siswa di sini untuk guru mapel silahkan menggunakan pilihan jawaban singkat. Artinya biarkan siswanya yang menulis namanya sendiri. Karena kan nanti form ini bisa digunakan di kelas 1, digunakan di kelas 2, dan di kelas manapun Bapak Ibu mengajar. Jadi biarkan di sini pilihannya jawaban singkat. Jadi nanti siswa yang sendiri yang akan mengetik namanya. Namun untuk guru kelas, alangkah baiknya kita siapkan nama di sini. Jadi mereka nanti tinggal pilih. Jadi jawaban singkatnya kembali kita ubah menjadi drop down. Nah, setelah itu baru kita ambil data nama siswa kita di aplikasi absen. Di sini saya akan copy langsung semua ya, dari nama pertama sampai nama terakhir, langsung di blok, kemudian di Ctrl C, kemudian kita kembali ke form, kemudian kita paste di opsi 1. Oke, ini sudah dipaste ya. Oke, setelah nama-namanya tersimpan seperti ini, jadi ini sudah selesai untuk bagian biodata. Jadi ini kita nanti jadikan satu halaman ya. Jadi untuk biodata ini kita jadikan satu halaman khusus. Nah, coba kita petinjau hasilnya ya. Jadi teman-teman kalau mau melihat hasilnya bagaimana nanti tampilannya ketika siswa akan mengerjakan, bisa mengklik petinjau yang ada di atas ini. Jadi biasanya di beberapa laptop itu kalau kita scroll ini kita sudah ada jauh di bawah, biasanya ini ikut hilang ya. Jadi untuk menampilkan menu ini teman-teman tinggal menggerakkan ini sampai ke atas, nanti ini akan muncul. Nah, untuk melihat hasilnya silahkan diklik petinjaunya. Nah, di sini sudah ada ya. Ini biodata siswa, kemudian di sini ada permintaan nomor absen. Kalau kita klik nanti akan muncul nomor absen siswa, tinggal mereka pilih. Kemudian di sini ada nama siswa, tinggal mereka pilih namanya masing-masing. Nah, ini ada pertanyaan, muncul peringatan seperti ini karena tadi di sini kita wajibkan mengisi. Ini wajib diisi ya. Nah, ketika wajib diisi dia akan muncul seperti ini. Artinya ini tidak bisa terkirim kalau semuanya belum terisi. Misalnya saya pilih nomor 1, kemudian di sini nomor 1 Ainun. Nah, ini baru bisa dikirim. Nah, tapi kalau seperti ini kan belum ada soalnya ya. Nah, kita akan lengkapi dengan soal. Artinya nanti di sini akan muncul tombol berikutnya untuk masuk ke halaman soal pilihan ganda. Oke, sekarang kita akan tambahkan soal pilihan ganda. Nah, untuk menambahkan pertanyaan atau apapun itu, pastikan yang aktif itu atau pertanyaan yang aktif itu adalah pertanyaan yang paling terakhir ya. Karena ketika kita menambahkan mengklik salah satu di sini, nanti dia akan bertambah di mana pertanyaan itu aktif. Misalnya yang aktif itu nomor urut. Kemudian saya klik
maaf, yang aktif itu nomor absen. Kemudian saya klik tambah pertanyaan, maka pertanyaan baru itu akan muncul di bawah nomor absen. Padahal kan harapan kita berada di bawah nama siswa. Nah, untuk menghapusnya ini ada tanda tempat sampah ya. Kita tinggal klik, ini akan terhapus sendiri. Saya akan aktifkan nama siswa, kemudian saya akan menambahkan halaman. Nah, bagaimana cara menambahkan halaman? Karena kita mau pisahkan ya biodata dengan soal. Tinggal kita klik tanda sama dengan ini. Ini menambahkan bagian ya. Ketika kita klik ini, nanti akan muncul seperti ini. Bagian 2 dari 2. Ini yang di atas ini bagian 1, kemudian yang ini bagian 2. Nah, kita berikan apa namanya? Kita berikan judul ya untuk bagian 2 ini. Namanya misalnya soal pilihan ganda. Kemudian di bawahnya kita bisa berikan petunjuk soal. Pilihlah jawaban A, B, C, D atau D yang dianggap paling benar. Ya, jadi sebenarnya ini semuanya opsional ya, teman-teman. Nanti yang penting itu bagaimana cara memasukkan soal. Oke, ini sudah selesai ya, soal pilihan ganda. Kopnya ya, atau judul dari halaman 2 ini seperti ini, kemudian tinggal kita tambahkan soal. Nah, untuk menambahkan soal, ingat tadi kita klik tanda tambah ya. Nah, di sini ada tanda tambah, kemudian soalnya, tempat untuk menuliskan soalnya sudah disiapkan. Oke teman-teman, jadi ini kita tinggal menulis soalnya ya. Jadi di sini juga saya akan sampaikan bahwa cara memasukkan soal di Google Form ini ada beberapa metode ya, atau ada beberapa cara sebenarnya. Yang pertama kita bisa ketik langsung di sini pertanyaannya, kemudian nanti kalau pilihan ganda kita tinggal menambahkan pilihannya. Kemudian yang kedua kita bisa copy langsung dari Microsoft Word atau soal yang sudah tersedia atau misalnya kita sudah punya bank soal di Word ya, ini bisa kita copy langsung. Kemudian berikutnya bisa juga sebenarnya kita input langsung atau menggunakan atau apa istilahnya ya, kita menginput satu soal, satu file Word ini misalnya sudah siap soalnya semua, tinggal kita input langsung atau kita tinggal masukkan di sini sekalian. Cuma ada kelemahannya ya, ini kita bisa gunakan add-on ya atau pengaya menggunakan form builder. Cuma form builder ini ada batasannya teman-teman. Kita cuma bisa menginput 100 nomor 1 bulan. Saya lupa apakah itu 1 bulan atau selamanya. Tapi ya sudahlah, ini terbatas. Intinya ini terbatas 100 nomor. Nah, kemudian ada juga beberapa teman yang mendapatkan solusinya ya, kita buat beberapa akun Gmail. Jadi untuk misalnya menambahkan nomor lagi dalam 1 bulan itu ya, kita pakai akun Gmail baru lagi. Tapi itu kan ya sudahlah, kita tidak bahas dulu itu maksudnya. Kemudian ada juga menggunakan script, tapi soalnya diinput dulu melalui Microsoft Excel. Nah, kalau itu tidak terbatas jumlah soalnya, namun tentunya memasukkan soal di Microsoft Excel itu juga sesuatu yang menurut saya agak susah juga sih sebenarnya. Kalau memang baru mau memasukkan soal, mending langsung diketik di sini ya. Oke, jadi intinya seperti itu. Nah, sekarang yang mau saya jelaskan di sini itu cara mengetik langsung dan mengcopy dari Microsoft Word atau bank soal yang sudah tersedia. Oke, yang pertama mungkin saya akan berikan contoh mengetik langsung ya. Saya ketik langsung. Ini saya kasih nomor ya, karena kalau tidak dikasih nomor nanti tidak ada identitas soalnya. Jadi ketika misalnya mungkin ada siswa bertanya tentang salah satu nomornya mungkin susah. Jadi kita berikan nomor. Jadi nomor 1 saya langsung ketik ya.
karena saya mau buat soal pilihan ganda, jadi di sini kita pilih juga pilihan ganda. Di sini ada berapa sih jawab pilihannya, tapi kita pilih pilihan ganda dulu. Kemudian saya klik ya. Ini soal sederhana saja, misalnya presiden pertama Indonesia adalah titik. Nah, ini sudah. Soalnya sudah selesai. Kalau soalnya sudah selesai, kita tinggal memberikan pilihannya. Misalnya kita berikan pilihan pertama di opsi 1 ya. Di opsi 1 saya biasa berikan juga pilihan A. Misalnya kita mulai dari Soeharto ya. Soeharto. Nah, untuk menambah pilihan berikutnya kita bisa tinggal tekan enter. Kemudian kita ketik B, Soekarno. Kemudian kita enter lagi, C ya, pilihannya C, misalnya Megawati. Kemudian enter lagi, D, presiden misalnya Joko Widodo. Nah, ini sudah selesai. Nah, kalau biasanya ada lebihnya seperti ini, itu bisa hapus ya. Ini kan tadi terenter sendiri, jadi kita bisa hapus. Ada tanda silang di samping sini, kita tinggal hapus. Oke, jadi soal ini belum menjadi kuis ya, jadi masih sebatas dalam bentuk survei. Jadi kalau ini kita kirim ke siswa, nanti di sini di sistemnya cuma akan mempresentasikan atau menghitung berapa anak yang menjawab A, berapa anak yang menjawab B, yang menjawab C, dan yang menjawab D. Belum diberikan kunci jawaban. Misalnya kalau mereka jawab A itu salah, kalau mereka jawab B itu benar. Nah, untuk menjadikan form ini menjadi sebuah kuis, di sini ada pengaturan ya. Tinggal kita klik ini setelan. Saya klik, nah akan muncul seperti ini. Kemudian kita pilih kuis. Nah, di sini jadikan ini sebagai kuis, ini belum aktif. Jika kita tinggal aktifkan. Nah, oke, sekarang ini sudah aktif, artinya pertanyaan tadi sudah menjadi kuis atau soal. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Yang pertama tentang rilis nilai. Kalau ini kita klik, segera setelah setiap pengiriman, artinya nanti setelah siswa mengerjakan, nanti akan ada tombol untuk siswa bisa melihat skornya. Jadi mereka bisa melihat berapa skor yang mereka peroleh. Nah, kalau saya biasanya saya aktifkan. Kalau tidak diaktifkan, artinya siswa tidak melihat hasil jawabannya. Kemudian apa yang dapat dilihat oleh siswa? Yang pertama, kalau kita klik ini, artinya pertanyaan, nanti siswa akan melihat pertanyaan mana yang dia tidak menjawab. Tapi karena nanti saya akan membuat pertanyaannya semua wajib dijawab, otomatis nanti siswa semua pertanyaan itu tidak ada tertinggal. Karena mereka memang tidak bisa mengirim soalnya atau mengirim tugasnya ketika masih ada soal yang belum dijawab. Makanya ini nanti tidak berfungsi ya. Kemudian jawaban yang benar. Nah, ketika siswa melihat skornya nanti, di situ mereka akan melihat jawaban yang benar. Andai kata misalnya mereka menjawab salah, nanti di situ akan kelihatan atau diperlihatkan jawaban yang benar. Kemudian nilai poin ya, ini juga terkait dengan ini tadi. Jadi nilai poin ini artinya skor dari setiap nomor. Ada berapa sih bobotnya setiap nomor ini? Oke ya, jadi itu kurang lebih itu yang bisa menjadi pertimbangan. Kalau saya sih setelannya seperti ini. Kemudian saya simpan. Nah, setelah kita simpan, di sini otomatis muncul kunci jawaban. Tinggal kita klik kunci jawaban, kemudian kita berikan kunci. Jadi presiden pertama Indonesia itu adalah Soekarno. Nah, untuk menjadikannya ini menjadi kunci jawaban dari soal ini, kita tinggal klik lingkaran yang ada di samping pilihannya ini. Kita tinggal klik seperti ini. Kemudian skornya kita kasih. Nah, untuk skornya sendiri atau poin setiap soalnya itu saya anjurkan teman-teman nanti usahakan dari keseluruhan soal itu skornya 100. Misalnya kita akan membuat
soal 10 nomor. Jadi bisa masing-masing nomor itu skornya 10. Jadi setiap satu benar itu sudah dapat nilai 10. Atau bagaimana mensiasatinya? Yang jelas nanti jumlahnya 10. Misalnya di 5 nomor ini dapatnya misalnya ada yang dapat 5 skor, ada yang dapat 20, mungkin ada yang dapat 10. Intinya dari keseluruhan soal yang kita buat dalam tugas ini itu harus sebaiknya totalnya itu 100 supaya nanti langsung siswa langsung melihat nilainya. Oke. Jadi di sini nanti kita akan input 10 nomor, maka di sini saya gampangnya saja ya, masing-masing dapat poin 10. Jadi setiap nomor skornya 10. Kemudian kita klik selesai. Nah, ini sudah satu nomor sudah selesai. Saya akan menginput soal berikutnya. Tadi ini kan saya ketik langsung. Nah, saya akan memberikan contoh bagaimana kalau kita akan mengcopy dari file Word. Tinggal kita klik tanda tambah lagi. Di sini sudah disediakan lagi tempat untuk menulis pertanyaan. Kemudian saya buka file Word saya. Ini sini ada soal. Kemudian saya akan copy. Yang di copy pertama adalah soalnya saja ya. Jadi kita blok dulu soalnya saja semua. Kemudian ini kita Ctrl C atau copy. Kemudian kita paste di pertanyaan ini. Kita Ctrl V. Nah, ini nomor 1 tertulis ya, karena memang asalnya nomor 1, kita ganti saja jadi nomor 2. Alat perkembangbiakan jantan pada bunga lengkap disebut. Nah, untuk pilihannya sendiri kita bisa langsung copy semua ya. Ini dari A sampai D. Kita copy semua. Tapi pastikan urutannya itu menurun ke bawah seperti ini. Bukan AB, kemudian di sini ada CD-nya. Jadi pastikan soal yang kita copy itu urutan pilihan gandanya seperti ini. Nah, ini kalau sudah diblok seperti ini tinggal kita copy. Kemudian kita paste di opsi 1. Kita tinggal klik opsi 1, kemudian langsung Ctrl V. Nah, di sini semua pilihannya sudah masuk. Tinggal kita berikan kunci jawaban sama langkah-langkah yang seperti yang sebelumnya. Tinggal kita klik kunci jawaban, kemudian kita berikan kuncinya, kemudian skornya 10. Oke, selesai. Nah, itu dua cara. Caranya tadi bisa diketik langsung dan bisa di copy dari file Word. Nah, berikutnya bagaimana misalnya kalau soalnya itu ada paragrafnya, teman-teman. Ini juga yang biasa menjadi kendala bagi sebagian teman-teman atau beberapa teman kalau ingin memasukkan soal seperti ini, tapi dia dalam bentuk paragraf. Ini kalau misalnya saya copy langsung semua ya, soalnya saya copy langsung, saya copy, kemudian saya paste saya buat pertanyaan baru dulu ya. Kita klik tanda tambah. Nah, kemudian kita langsung Ctrl V. Nah, modelnya seperti ini. Jadi semua petunjuk soalnya, kemudian pertanyaannya, kemudian paragrafnya dia akan menyatu menjadi satu paragraf. Karena di bagian kolom pertanyaan ini kita tidak bisa enter ya. Kalau kita tekan enter itu tidak bisa membuat paragraf baru. Nah, bagaimana mengakali untuk memasukkan sebuah soal yang ada paragrafnya seperti ini? Ini kita bisa akali. Ini saya hapus dulu. Sebelum kita menambahkan pertanyaan, kita bisa menambahkan deskripsi dulu. Nah, di deskripsi inilah nanti kita tambahkan paragrafnya. Jadi saya klik deskripsi. Nah, kemudian ini bisa ya. Nah, kalau di deskripsi ini kita bisa enter seperti ini. Ya. Nah, supaya tulisannya paragrafnya lebih tulisan paragrafnya lebih jelas. Nanti paragrafnya saya akan simpan di sini, kemudian petunjuknya saya simpan di sini. Oke, saya buka soalnya. Nah, di sini. Ini paragrafnya ini saya copy semua. Maaf, paragrafnya saja ya. Jadi ini tadi soal ya. Saya pisahkan dulu. Nah, ini di sini ada petunjuk soal, di sini ada paragraf, kemudian di sini ada soal. Ini kita bagi 3 ya. Ini saya copy. Paragrafnya dulu saya copy, kemudian saya paste di sini di tempat judul, Ctrl V langsung. Nah, paragrafnya semuanya sudah masuk. Kemudian saya ambil petunjuknya bahwa ini bacaan untuk nomor 3 ya. Saya copy, kemudian saya paste kembali di deskripsinya.
Ini nomornya tidak usah ikut ya. Ini kan nanti nomor 3 ya. Jadi ini ada keterangan bahwa paragraf ini adalah bacaan untuk nomor 3. Nah, bagaimana kalau bacaan itu paragrafnya ada banyak, atau misalnya ada lebih dari satu paragraf? Sebaiknya dibalik, yang karena di sini juga tidak bisa di enter ya. Di sini juga tidak bisa di enter, tapi kalau di sini bisa di enter. Jadi tinggal dibalik, petunjuknya di paste di sini, kemudian paragrafnya di paste di sini. Oke. Nah, itu kalau misalnya paragrafnya lebih dari satu. Tapi karena ini paragrafnya cuma satu, jadi ini kita bisa buat seperti ini saja dulu. Oke, teman-teman, setelah itu kita lanjutkan menambahkan pertanyaan. Ini kan tadi deskripsi untuk menyimpan paragrafnya. Kemudian kita klik tanda tambah lagi untuk menambahkan pertanyaan. Nah, untuk pertanyaannya kita copy pertanyaan dari nomor 3 ini. Saya blok, kemudian saya copy, saya paste, saya kasih nomor dulu, nomor 3, dan saya paste. Jadi pertanyaannya ada di sini. Oke. Penyebab konflik cerita pada teks tersebut adalah. Kemudian kita klik lagi, kita copy lagi pilihannya. Jadi tinggal kita blok semua pilihannya, kemudian kita copy, kemudian kita paste di opsi 1, Ctrl V. Ini sudah selesai. Jadi inilah salah satu alternatif memasukkan soal yang ada paragrafnya, teman-teman. Nah, tinggal kita kasih kunci jawaban ya. Di sini kuncinya ini. Kemudian kita kasih skor. Ingat ya, kasih skor 10. Kemudian klik selesai. Oke, untuk nomor 3 sudah selesai. Ada paragrafnya, ada petunjuknya, kemudian ada soalnya dan ada pilihannya. Nah, teman-teman juga bisa melihat akumulasi poin yang sudah dimasukkan di sini di bagian atas ini. Di sini sudah ada 3 nomor, masing-masing 10, berarti sudah 30. Oke, sebelum saya lanjut, kita lihat dulu hasilnya ya. Kita petinjau dulu hasilnya. Soal seperti tadi, saya pilih dulu nomor absen, kemudian nama siswa. Nah, di sini ada tombol berikutnya untuk masuk di halaman soal pilihan ganda. Saya klik. Nah, di sini sudah masuk. Soal pilihan ganda, pilihlah jawaban A, B, C, D yang dianggap paling benar. Di sini sudah ada soalnya. Nah, di sini tadi anak-anak melihat skornya. Kalau kita tadi aktifkan di setelan itu lihat nilai. Nah, model paragrafnya seperti ini ya. Ini seperti ini. Bacaan untuk nomor 3. Atau mungkin memang lebih baik kita balik ya. Saya balik coba ya, saya balik. Ini saya balik ya. Ini di sini. Jadi paragrafnya ada di deskripsinya, kemudian petunjuknya ada di judulnya supaya lebih petunjuknya lebih kelihatan terbaca. Nah, sekarang kita coba lihat hasilnya ya. Kita ulang. Saya buka ulang. Kita lihat hasilnya. Nomor absen kita klik. Kemudian berikutnya. Nah, ini lebih seperti ini lebih bagus sepertinya. Jadi di sini di deskripsi tadi, di sini kita tulis di bagian judul kita berikan petunjuk soal, kemudian di deskripsi kita paste paragraf. Nah, di sini nanti bisa di enter, teman-teman. Nih, tekan enter, bisa enter. Artinya masih bisa menambahkan beberapa paragraf di bawahnya. Oke. Selesai. Ini 3 nomor selesai ya. Nah, sekarang berikutnya contoh soal lagi. Nah, bagaimana kalau soalnya seperti ini? Ada tabel, kemudian ada urutan-urutan seperti ini, tentunya agak ribet ya memasukkan soal seperti ini, karena di Google Form ini saya klik tambah pertanyaan dulu ya. Di Google Form ini kita itu tidak bebas meletakkan kita tidak bebas mengatur tata letak soal yang kita akan buat. Beda kalau kita bekerja di Microsoft Word. Ini tata letaknya bisa kita atur. Nah, bagaimana mengakali soal-soal seperti ini? Ini sebenarnya bisa dimasukkan ya. Kita bisa akali dengan memasukkan soal ini menjadi sebuah gambar. Jadi kita ubah dulu soal ini menjadi gambar. Caranya seperti ini. Ini juga menjadi
alternatif untuk semua soal, untuk semua jenis soal yang memang teman-teman susah atau tidak tahu bagaimana cara memasukkannya. Apakah itu dalam bentuk misalnya gambar, atau mungkin dalam bentuk tabel, atau mungkin dalam bentuk simbol-simbol matematika yang tidak bisa terbaca, atau mungkin kalau kita di Sulawesi Selatan itu ada namanya soal bahasa daerah ya, ada huruf lontara. Nah, kalau ini kita copy ke eh, ke aplikasi form itu tidak terbaca. Kita bisa nanti manfaatkan alternatif yang ini. Kita gunakan soalnya kita buat menjadi gambar. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan aplikasi tambahan namanya ini, ada Snipin Tool. Nah, untuk teman-teman aplikasi Snipin Tool ini merupakan aplikasi bawaan Windows. Jadi semua laptop itu ada Snipin Tool-nya. Nah, tinggal kita kalau tidak muncul itu bisa kita akses di Alt Program, kemudian nanti di aksesoris ya. Tinggal nanti di sini cari aksesoris. Kalau di sini tampilannya beda ya, karena ini sebenarnya Windows 10 tapi saya ubah menjadi tampilannya menjadi Windows 7. Nah, atau lebih gampangnya di kolom pencarian teman-teman tinggal klik SNIP saja, cukup klik SNIP itu sudah muncul aplikasinya. Supaya aplikasinya tinggal di taskbarnya di sini atau di layar di desktop, supaya gampang diakses ya, supaya ada di sini kita tinggal klik snip. Nah, kalau sudah muncul tinggal klik kanan. Nanti di sini ada pin to start menu. Kita siapkan atau kalau kita klik pin to start menu artinya nanti aplikasinya muncul di start menu. Kemudian ada juga nanti di laptop teman-teman juga nanti ada pilihannya pin to taskbar. Nah, di sini belum ada ya, tidak ada. Tapi kalau nanti di laptopnya teman-teman ada itu pin to taskbar, itu akan nanti tinggal di bawah sini. Jadi kalau ada di sini tuh lebih gampang lagi diakses. Nah, sekarang saya akan mulai menggunakan aplikasi ini. Jadi untuk supaya ini warna merah dan garis-garis seperti ini bersih ya, kelihatan bersih, kita tinggal preview saja file Word ini. Kita preview dulu. Saya preview. Ini sudah di preview, saya perbesar tampilannya supaya lebih jelas nanti tulisannya. Nah, ini terlalu besar ya. Usahakan semua yang mau kita ambil nanti itu kelihatan ya. Nah, ini sudah. Oh maaf, ini kan dari sini ya, masih bisa. Oke. Nah, sebenarnya di sini saya akan memberikan cara efisien ya mengambil soal, karena kita sekalian mau membuat gambarnya. Jadi nanti yang diambil itu bukan cuma tabelnya, tapi kita ambil soalnya dan sekalian kita ambil pilihannya. Jadi caranya setelah tampil seperti ini, kita tinggal buka aplikasi Snipin Tool. Kita klik. Nah, setelah aplikasinya terbuka, kita tinggal klik New. Ini kita klik. Nah, nanti layarnya akan berubah menjadi agak pudar seperti ini. Itu artinya belum. Nanti kalau kita arahkan ini, saya mau ambil dari sini ya sampai sini. Jadi semua yang soal ini saya akan ambil. Jadi saya kira-kirakan ini dari sini. Saya klik. Mouse-nya diklik sebelah kiri, kemudian tidak dilepas, kemudian kita tarik sampai semua sampai semua soal masuk. Nah, setelah masuk seperti ini kita lepaskan. Nah, ini artinya soal ini sudah menjadi gambar. Tinggal kita simpan dulu di laptop atau di hard disk. Kita klik file, kemudian pilih save as, kemudian pilih folder di mana mau kita simpan. Ingat ya, foldernya kalau saya sih biasanya seperti ini. Ini misalnya tugas, ada di dalam folder kelas saya ada folder tugas. Kemudian misalnya ini sudah tugas seperti ini, anggaplah ini misalnya di tugas kedua, saya masukkan di sini, kemudian saya beri nomor 3. Karena tadi ini kan nomor 3 ya.
kemudian kita klik save. Nah, artinya ini sudah ada di dalam gambar, ini sudah ada di dalam laptop kita, tinggal kita akses. Ini bentar, kita aktifkan kembali ya. Oke, nah tinggal kita kembali ke oke, saya buka dulu di laptop ya gambar yang tadi. Sini tadi saya simpannya di sini di tugas, kemudian tugas 2 ini nomor 3. Kalau saya perbesar ini dia. Oke, tinggal kita ambil dari, kita masukkan di Google Form. Kita buka Google Form-nya, kemudian di pertanyaannya kita bisa kasih kode nomor ya, nomor 3. Kemudian di sini ada pilihan gambar. Jadi pilihan gambar ini muncul kalau kursor kita ini ada di soal. Nah, ini kita bisa klik. Kemudian kita tunggu sampai nanti minta untuk mencari file. Kita tunggu. Ini jaringannya. Nah, ini sudah muncul. Kita pilih cari. Nah, setelah ini penyimpanan di laptop kita terbuka, tinggal kita cari. Tadi simpan di mana? Ingat ya, di mana disimpan. Di tugas, kemudian tugas 2, ini nomor 3, tinggal saya pilih, kemudian open. Tinggal kita tunggu terupload di soal. Oke. Nah, ini sudah terupload di soal. Jadi kalau kita mau menatanya kita langsung mau menatanya di sini, itu tidak mungkin bisa ya ditata seperti ini. Makanya kita jadikan gambar, kemudian kita masukkan seperti ini, sudah lengkap, sudah ada soalnya, kemudian ada pilihannya. Nah, bagaimana cara anak-anak untuk menjawabnya? Ini kan misalnya pilihannya jawabannya D ya. Bagaimana cara anak-anak untuk menjawab? Tinggal opsinya kita ganti, kita berikan kode. Di opsi 1 kita berikan A. Nah, ketika kita tulis A itu biasanya sudah ada pilihan untuk melanjutkan. Tinggal kita klik B, kemudian C, terus D. Oke, sudah ada pilihannya ya. A, B, C, D. Nah, tinggal yang diberikan kunci itu yang ini. Kita klik kunci jawaban, kemudian pilih jawaban yang benar D. Kemudian ingat, berikan skor 10 ya. Oke, sudah 40. Maaf, ini kok kebanyakan ya. Oh, maaf, ini soal nomor 4. Jadi kita ganti ya, menjadi soal nomor 4. Oke. Kemudian ini sudah selesai ya, satu nomor lagi yang tadi modelnya seperti ini. Ada gambarnya, kemudian ada tabelnya. Ini sudah 4 nomor, masing-masing 10 skornya, jadi total poinnya sudah 40. Saya akan coba menambahkan lagi satu soal pilihan ganda ya. Tinggal kita klik lagi tambahkan soal atau tambahkan pertanyaan. Kemudian saya pilih lagi pertanyaan yang ada di sini. Nah, di sini ada pertanyaan seperti ini. Contoh rangkaian seri. Ya. Ada juga seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mau mengcopy kemudian dipaste itu bisa. Tapi supaya lebih cepat saja, ini kita langsung pakai snipping tool lagi ya. Saya ambil yang nomor 4. Kita pakai lagi aplikasi snipping toolnya, kemudian kita pilih new. Ini kita ambil semua soal sama pilihannya, dan kita lepas, kemudian klik file, save as. Ini sudah ada di folder yang tadi ya, tinggal kita berikan nomor 5, kemudian kita klik save. Nah, tinggal membuka kembali formnya. Ini kita berikan nomor 5. Di sini kita klik nomor 5, kemudian kita masukkan gambarnya. Kita tunggu ya sampai gambarnya muncul. Ini sementara jaringannya loading. Nah, pilih cari. Kemudian kita pilih gambar nomor 5. Open. Kita tunggu sampai terupload. Oke, nah ini sudah masuk ya.
soalnya contoh rangkaian seri ada pilihannya A, B, C, D. Kasusnya sama seperti tadi, kita tinggal berikan di opsi itu pilihan atau kode A, B, C, kemudian D. Nanti tinggal kita berikan kuncinya. Yang cancel itu yang jawabannya ya C. Tinggal kita klik kunci jawaban, kemudian kita pilih berikan kunci dan berikan skor 10. Oke, selesai. Klik selesai. Nah, di sini sudah selesai 5 nomor pilihan ganda. Nah, berikutnya saya akan mencoba memberikan atau saya akan mencoba membuat soal pilihan soal isian atau jawaban singkat. Nah, karena kita akan memisahkan lagi dari soal pilihan ganda ini, kita akan pisahkan lagi di halaman berikutnya untuk membuat soal isian. Tinggal kita klik tanda ini lagi, tanda sama dengan, untuk menambahkan bagian, kita klik. Kemudian di bagian judulnya kita berikan judul soal isian. Nah, setelah itu di deskripsi kita bisa berikan petunjuk soal. Petunjuknya misalnya isilah titik-titik dengan jawaban yang benar. Oke, sudah selesai. Nah, bagaimana cara menginput soal isian? Sama tadi, kita tinggal klik tanda tambah pertanyaan, kemudian kita langsung klik, bisa langsung tulis pertanyaannya, bisa juga copy dari file Word. Nah, di sini saya akan copy saja ya yang sudah ada. Ini di sini saya copy. Nah, di sini ada soal sini ya, akar pangkat 4 ini kalau kita copy blok, kemudian kita copy, kemudian kita paste di sini, ini masih terbaca ya. Nah, ini masih terbaca. Ini bisa kita berikan nomor 6 misalnya ya, karena tadi pilihan ganda sampai nomor 5. Kemudian ini jawabannya kan angka. Jadi nanti, nah ini kan kita mau buat soal isian. Jadi kita ganti pilihan ganda menjadi jawaban singkat. Nah, ketika jawaban singkat, nanti di sini ada tempat siswa untuk mengetik jawabannya langsung. Jadi siswa sendiri yang menuliskan jawabannya. Bagaimana cara memberikan kunci? Sama, kita klik kunci jawaban, terus kita tuliskan jawaban yang benar. Ini kan jawabannya 5. Supaya siswa nanti kita berikan dulu skor ya, 10. Kemudian kita klik selesai. Nah, supaya soal ini nanti siswa cuma bisa cuma bisa menulis angka, kita tambahkan validasi respon. Ini khusus untuk soal-soal yang jawabannya angka ya, supaya nanti anak-anak terarah untuk menulis angka. Itu kita bisa setel di sini. Di sini ada titik 3, kita klik, kemudian diklik validasi respon. Kemudian di sini angka sudah benar, ini kita ganti menjadi adalah angka. Ini adalah angka ya. Jadi pengaturannya angka, kemudian adalah angka. Nah, ketika pengaturannya seperti ini, nanti ketika anak-anak mengetik huruf itu akan ada peringatan. Kita bisa lihat contohnya dulu ya. Kita petinjau dulu bagaimana hasilnya. Ini saya petinjau, kemudian saya pilih lagi, kemudian berikutnya ini tadi jawabannya ya, Nangsari, kemudian ini. Oke, kemudian berikutnya kita masuk di soal isian. Nah, ini di sini ketika saya mengetik huruf, nah di sini akan muncul berupa angka. Dan saya ketik kirim, itu tidak bisa terkirim karena di sini memang meminta harus angka. Nah, kalau saya ketik angka, itu baru bisa. Oke, jadi itu tadi fungsinya validasi respon. Jadi kita bisa aktifkan validasi respon kalau memang jawabannya angka. Kenapa kita harus arahkan siswa menjawab angka? Supaya mereka tidak menulis. Jangan sampai misalnya ada siswa yang menulis jawabannya kan 5, tapi mereka menulisnya dengan huruf LIMA. Nah, itu nanti
kalau dikunci cuma kita tulis angka 5, maka nantinya akan salah oleh sistem. Jadi kita validasi untuk kasus soal seperti ini. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Saya akan klik tanda tambah lagi. Ini soal nomor 7 ya. Kemudian saya ambil contoh soal lagi di sini. Nah, untuk teman-teman yang sekedar informasi, kalau memang mau membuat soal isian ya, usahakan jawabannya jangan yang terlalu usahakan jawabannya cuma satu. Nah, sama seperti kasus contoh soal yang ada di sini. Ini kan jawabannya banyak ya. Coba saya masukkan, copy. Kemudian saya masukkan di sini nomor 7. Nah, bagaimana cara membuat kuncinya? Jadi sistemnya maaf, kita ganti dulu menjadi isian ya. Kita jadi jawaban singkat. Ingat ya, kalau soalnya isian atau jawaban singkat, ini kita ganti menjadi jawaban singkat. Nah, bagaimana kuncinya? Salah satu sumber energi listrik yang dapat diperbaharui adalah, yang sebenarnya kan yang diminta cuma salah satu, tapi kan kemungkinan nanti siswa ada yang menulis matahari, ada yang menulis angin, ada yang menulis mungkin angin, energi angin dan sebagainya. Untuk supaya jawaban siswa itu benar, itu kita harus sediakan semua di sini. Jadi sistemnya untuk jawaban singkat ini, jawaban yang kita tulis jawaban siswa, ketika siswa menjawab itu harus sama persis dengan jawaban yang sudah kita siapkan. Jadi makanya tadi saya sarankan untuk tidak memasukkan soal yang jawabannya banyak, atau bahkan sebaiknya memasukkan soal yang jawabannya cuma satu, karena kalau seperti ini akan banyak sekali kunci yang harus kita input. Misalnya saya masukkan matahari. Oke, ini matahari. Itu pun misalnya kalau kita tulis matahari di sini semuanya huruf kecil, kemudian anak-anak menjawab matahari huruf M-nya kapital, itu akan dianggap salah kalau kita tidak sediakan di sini pilihan matahari seperti ini. Makanya sebenarnya ini membuat soal isian itu agak beresiko ya, ada sedikit resikonya, karena memang nanti jawaban siswa itu harus betul-betul sama persis dengan kunci yang kita sediakan. Jadi memang teman-teman harus menyiapkan formulasinya seperti ini, atau mungkin bisa sebelumnya kita sampaikan kepada siswa untuk supaya nanti penulisannya huruf kapitalnya tidak salah, bisa diarahkan saja siswa misalnya menulis jawabannya huruf kapital semua, matahari. Bisa seperti ini. Ini baru satu pilihan jawaban sudah ada 3 sudah ada 3 format ya. Matahari seperti ini, kemudian seperti ini, kemudian seperti ini. Ini baru satu jawaban. Masih ada bulan, masih ada angin, masih ada pasang surut dan sebagainya. Jadi memang tadi tidak disarankan ya membuat soal yang jawabannya banyak, atau bahkan tadi saya sampaikan bahwa sebaiknya hanya membuat soal untuk isian itu cukup satu jawabannya, karena memang sangat beresiko ketika siswa tidak sama jawabannya, itu hilang satu huruf saja atau beda huruf kapital saja itu akan dianggap salah. Namun nanti tentunya bisa diberikan kebijakan, misalnya nanti setelah siswa melihat jawabannya, ketika jawabannya salah dan sebenarnya kuncinya benar ya, jawabannya sama dengan kunci tapi penulisannya yang berbeda, yaitu tinggal kebijakannya nanti Bapak Ibu guru untuk menambahkan nilainya atau memperbaiki nilainya. Oke, di sini saya tidak pakai soal ini ya, saya pakai soal yang soalnya yang satu ini saja ya, satu jawaban. Ini yang mengetik naskah proklamasi Indonesia. Ini saya copy, kemudian saya paste lagi di pertanyaannya. Ini saya hapus dulu, kemudian selesai, saya ganti. Nah, yang mengetik naskah proklamasi Indonesia adalah
Nah, ini kan jawabannya satu orang ya, Sayuti Malik. Nah, tinggal kita kasih kuncinya. Sayuti Malik. Sayuti Malik. Ini pun sebenarnya kalau kita nanti memberikan kebijakan kepada siswa, sekiranya misalnya ada siswa yang menulis Sayuti Malik seperti ini, kita anggap benar ya, silahkan diberikan kuncinya. Tapi memang kalau misalnya kita mau siswa itu menulis sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar ya, kuncinya cukup seperti ini. Tapi tentunya kita bisa berikan petunjuk. Nah, bagaimana cara memberikan petunjuk? Saya ini ya, Sayuti Malik, kemudian ini saya berikan dulu skor 10, kemudian selesai. Nah, di sini bisa kita berikan petunjuk lagi. Kita klik di sini, kemudian tambahkan deskripsi. Jadi di sini tulis nama toko ya, toko sesuai dengan ejaan yang benar. Nah, ketika siswa nanti menulis Sayuti Malik hurufnya kecil semua, maka dianggap salah. Nah, di sini ada sih beberapa ya untuk Sayuti Malik sendiri itu ada yang menulisnya Sayuti Malik. Bisa juga kita sediakan ya Sayuti Malik. Entahlah yang mana yang benar di sini. Oke, kita klik selesai. Nah, ini. Jadi nanti di sini ada petunjuknya khusus untuk nomor 7 ini, tulis nama toko sesuai dengan ejaan yang benar. Jadi nanti ketika siswa menulis Sayuti Malik huruf kecil semua, itu akan dianggap salah. Karena memang di sini sudah kita berikan petunjuk dan di sini tidak ada kuncinya Sayuti Malik huruf kecil semua. Oke. Ini sudah 7 pertanyaan ya, saya tambahkan lagi sampai 10 pertanyaan. Sini kita ambil satu lagi ya. Nah, bagaimana kalau ada gambar seperti ini? Ini kan jawabannya sila pertama ya. Jadi ini gambarnya bisa kita lagi seperti tadi ya. Ini kita bisa pakai seni pintu lagi. Atau khusus, nah di sini juga sebenarnya kita bisa pisahkan soal dengan gambar. Ini misalnya saya ambil saja soalnya saja. Kemudian saya copy di sini nomor 8. Nah, tapi jangan di sini jangan pakai kata di samping, tapi kita pakai kata di bawah. Karena nanti gambarnya akan ada di bawah. Nah, untuk gambarnya sendiri ini kita bisa seni pintu lagi. Jadi gambarnya kita pisah. Dan bisa juga sebenarnya untuk beberapa kasus ya, ini langsung gambarnya kita klik kanan, kemudian pilih save as picture. Nah, jadi nanti gambarnya akan tersimpan. Kita simpan di folder tempat menyimpannya ya. Di tugas, tadi di tugas 2, ini nomor 8 ya. Kemudian kita klik save. Nah, otomatis gambar ini sudah ada. Di beberapa kasus kalau memang dia sudah bentuk gambar, itu tinggal diklik kanan baru pilih save as. Tapi kalau secara keseluruhan mau diambil tesnya juga, itu kita bisa pakai aplikasi tadi Snipping Tool. Ini kita klik new, kemudian kita ambil dari sini saja. Kita ambil semua soalnya dengan gambarnya boleh. Nah, di sini tadi ya kita pisahkan. Nah, ini juga sekalian saya perlihatkan bagaimana caranya memasukkan soal yang ada gambarnya, kemudian soalnya gambarnya kita pisah. Kita masukkan soalnya, kemudian kita masukkan gambarnya. Kita pilih cari. Kemudian nomor 8 tadi ya, kita open. Tunggu sampai gambarnya masuk. Nah, ini sudah masuk gambarnya. Untuk gambarnya sendiri nih kita bisa atur, bisa di sini ya. Di gambar sini ada titik 3, kita klik, bisa di sebelah kiri, di tengah atau di kanan. Coba saya simpan di kanan. Kemudian kalau kita klik gambarnya akan ada garis seperti ini nih, untuk mengubah ukuran gambarnya. Jadi bisa diperkecil, bisa diperbesar seperti ini. Oke ya. Kita kecilkan saja. Kemudian ini kan soal isian ya, jadi kita ganti menjadi jawaban singkat. Kemudian jawabannya kita kasih kunci jawabannya. Gambar di bawah ini menunjukkan pengamalan Pancasila sila kita tambahkan dulu ya, sila ke, supaya anak-anak arahnya menjawab satu ya,
ke titik-titik. Karena kalau tidak ada ini, tidak ada ke-nya, nanti bisa anak-anak bisa menjawab pertama, sila pertama, bisa juga nanti ada lagi yang menjawab sila ke-1. Itu kan semuanya benar, tapi karena kita tidak mau kita tidak mau terlalu banyak kuncinya, makanya kita arahkan menjawab nanti sila ke-1. Dan 1 itu bisa angka, bisa huruf, bisa kata ya. Jadi ini biasanya kalau di sini soalnya terbaca memang meminta nomor. Jadi form ini juga mendeteksi ya kalimat yang kita masukkan. Mereka mendeteksi ini meminta nomor, makanya otomatis validasi responnya aktif. Nah, kita nonaktifkan. Validasi responnya kita nonaktifkan, kemudian kunci jawabannya kita tulis, atau bisa juga sih sebenarnya kita aktifkan, nanti kuncinya cuma 1 seperti ini ya. Nah, di sini saya mau tulis 1. Nah, saya mau berikan 1 juga pakai huruf kapital. Karena biasanya di HP itu ketika anak-anak mengetik, biasanya langsung otomatis huruf pertama itu huruf kapital. Walaupun sebenarnya yang benar itu 1 huruf kecil, karena ini kan sambungan dari kalimat ini. Kemudian saya mau juga tulis 1 huruf kapital semua, supaya tidak repot lah untuk nanti menerima koreksian dari anak-anak. Nah, tinggal kita tambah lagi skor 10, kemudian ini kita ganti jadi 10, kemudian kita simpan atau selesai. Nah, sudah 8 nomor, semuanya sudah 80, tinggal 2 nomor lagi. Nah, di sini saya akan masukkan 1 nomor lagi ya, 1 nomor saja supaya lebih cepat. Di sini saya sudah ada soal bahasa daerah. Nah, di sini bahasa daerah, kalau mau mengambil soal seperti ini kita harus menggunakan simple tool. Tapi kita print preview dulu supaya gambarnya lebih jelas ya, tulisannya lebih jelas. Kita zoom sampai semua soalnya kelihatan, kemudian kita seni pintu lagi, new, kemudian kita tarik. Saya ambil soalnya saja, kemudian pilih file, save as, kemudian kita kasih nomor 9, save. Kemudian kembali ke form, di sini kita tulis nomor 9, kemudian kita ambil gambarnya, pilih cari, kita klik cari, ambil nomor 9, kita klik open. Kita tunggu sampai gambarnya masuk atau soalnya masuk. Nah, seperti ini. Ini kalau dibaca bahasa Indonesiana Cokie. Nah, kalau di Bugis itu Cokie. Ini kan minta bahasa Indonesia dari Cokie. Cokie itu kucing. Nah, tinggal kita ganti ini jadi jawaban singkat. Kemudian kita berikan kunci jawaban. Jawabannya kucing. Kucing. Nah, kita berikan kucing 1, kucing lagi yang tidak pakai huruf kapital, dan kucing yang huruf kapital semua. Nah, boleh seperti ini. Kemudian kita kasih skor. Nah, ini kan terakhir ya, saya langsung saja 20 ya supaya semuanya dapat 100. Klik selesai. Ini sudah selesai teman-teman. Untuk satu soal atau satu tugas. Nah, bagaimana selanjutnya? Ini tampilannya bisa kita modifikasi ya. Dengan cara teman-teman untuk mendapatkan menu yang seperti ini, ada beberapa tadi laptop ya, saya sampaikan bahwa ada beberapa laptop. Nanti ini yang scroll ini nanti sampai di atas baru muncul ini. Kalau di punya saya itu walaupun ini di scroll ke bawah, ini tetap muncul. Jadi kalau teman-teman tidak muncul menu ini headernya, tinggal di bawah ini scroll ke atas sampai mentok di atas, nah baru muncul ini. Nah, kita akan setting temanya. Temanya kita klik ini ya, ada tema, kita klik. Kemudian kalau mau menambahkan gambar header, kita pilih gambar. Nah, di sini ada tema yang sudah disediakan oleh Google, tinggal dipilih yang mana. Di sini ada tema, ada gambar sesuai dengan temanya ya, apakah kantor dan sekolah, ilustrasi, ulang tahun dan sebagainya. Ada banyak tema. Nah, tapi di sini saya akan memasukkan tema atau header sesuai dengan kita modifikasi sendiri. Nah, di sini di file di sini saya sudah sertakan juga ya teman-teman, di saat workshop. Di situ ada file Microsoft
PowerPoint. Di sini kita tinggal buka file Microsoft PowerPoint-nya, kita tinggal buka. Untuk ini kita mau membuat gambar header ya, supaya lebih kelihatannya lebih bagus. Nah, di sini kita hapus dulu. Nah, ini sudah saya ini ukurannya sudah saya sesuaikan dengan ukuran header Google Form. Jadi ini tinggal kita edit, namanya diedit, kemudian sekolahnya diedit. Saya misalnya di SD 71. Nama saya sudah, ini tugas belajar dari rumah. Ini nanti terserah teman-teman, silakan kalau mau diubah tulisannya diklik saja, kemudian di blok semua. Kalau mau diubah warnanya di blok semua, kemudian di sini ada pilihan warna, ini bisa diganti warnanya seperti ini. Kemudian kalau foto, untuk foto sendiri kita bisa ganti backgroundnya ya. Caranya untuk memasukkan foto di sini, klik insert, kemudian pilih picture. Nah, kalau di sini saya misalnya akan masukkan foto ya, satu foto sendiri. Ini misalnya kalau ada siswa ya, ini bisa teman-teman nanti bisa manfaatkan di sini menampilkan foto siswanya yang paling rajin misalnya minggu ini bisa dipasang di sini. Nanti ditulis di sini, kita tulis siswa teladan minggu ini. Nanti setiap minggu teman-teman ganti. Ini bisa diatur ya, di mana mau diletakkan, bisa di sini. Kemudian hurufnya ini tulisannya bisa kita kecilkan begini. Ini kita kecilkan juga seperti ini. Tinggal diatur ya. Nanti teman-teman tinggal atur bagaimana maunya, bagaimana modelnya. Seperti ini. Kemudian ini misalnya fotonya ditaruh di sini. Terus bisa ditambahkan tulisannya. Untuk menambahkan tulisan bisa menggunakan ini, insert, kemudian word art, pilih saja sembarang, atau bisa juga text box, itu bisa. Kemudian kalau mau mengganti background yang ada di belakang sini, saya berikan contoh lagi, kita pilih picture lagi, kemudian saya ambil foto ya, coba saya ambil foto. Nah, ini coba foto, klik insert. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, karena kita mau jadikan background ya, kita tidak apa-apa lah, kita tarik sampai penuh seperti ini. Kemudian kita bisa kirim ini ke belakang. Jadi supaya tidak menutupi tulisan, ini kita bisa kirim ke belakang. Di menu format, di sini ada bring forward dan ada send backward. Kalau bring forward itu artinya kita majukan, kalau send backward itu kita mundurkan. Nah, sekarang kita mau mundurkan. Kita klik, ini mundur satu langkah, klik lagi, mundur lagi, diklik terus sampai berada di posisi yang kita inginkan. Nah, ini sudah ada seperti ini. Jadi nanti teman-teman juga bisa memasukkan background foto, misalnya foto satu kelas kalau ada. Kemudian ini saya pilih ya, ini sudah ya, cukup kita simpan file. Nah, caranya ini kita save dulu ya, langsung Ctrl S saja save. Kemudian kita akan menyimpannya menjadi gambar. Kita klik file, kemudian pilih save as, kemudian browser, kemudian nama filenya kita ganti menjadi file gambar. Di sini ini semua formatnya file gambar, tapi saya biasa pakai PNG supaya lebih gambarnya lebih kentara ya. Kita klik save. Nah, di sini ada permintaan, apakah hanya slide ini, apakah semua slide atau hanya slide yang tadi. Tapi kan di file ini cuma ada satu file ya, jadi mau pilih ini atau ini sama saja. Cuma ada satu slide. Jadi kita klik. Nah, sudah. Artinya sudah gambar itu sudah ada tadi di situ ya. Nah, tinggal kita akses dari Google Chrome. Kita buka Google Form-nya, kemudian kita pilih tema, kemudian pilih gambar. Kemudian di sini kita tidak ambil gambar yang sudah disediakan, tapi kita pilih unggah. Kita pilih unggah, kemudian pilih cari. Nah, setelah itu kita cari di file mana tadi kita simpan. Saya tadi simpannya di sini, di bahan. Ini template header di sini. Ini ya. Kita klik, kemudian open. Kita tunggu sampai terbuka. Nah, terupload. Nah,
Kalau sudah seperti ini sudah terupload ya, tinggal kita klik selesai. Kita tunggu sampai masuk di sini. Oke. Nah, oke, jadi sudah masuk tulisannya nanti. Ini tulisannya tentunya teman-teman nanti bisa ganti melalui tadi PowerPoint-nya, namanya, kemudian fotonya. Jadi di sini saya nanti sarankan teman-teman memasang foto salah satu siswa yang dianggap paling rajin misalnya dalam 1 minggu. Nanti di sini akan ganti-gantian dipasang foto siswanya. Jadi dan di bawahnya juga ditulis siswa teladan minggu ini. Jadi nanti siswa adalah motivasi untuk saling bersaing, mendapatkan gelar siswa teladan, mendapatkan gelar siswa teladan. Jadinya nanti siswa lebih semangat lagi belajar. Oke. Kemudian untuk warna temanya ini biasanya menyesuaikan dengan warna yang dominan yang ada di gambar yang kita upload. Namun ini bisa kita ganti ya, di sini ada pilihannya warnanya, ini bisa kita ganti, ataupun mungkin kita mau mengganti warna lain, kita bisa klik tanda tambah. Di sini ada pilihan warna, ini tinggal digeser ya untuk mendapatkan warna yang kita inginkan. Ini misalnya saya mau sesuaikan dengan warna baju saya di sini ya. Saya kasih warna merah. Ini sudah merah di sini, ini yang menentukan warnanya ya. Ini kalau kita geser jadi warna hitam. Nah, ini preview warnanya. Ini merah, kemudian kita klik tambah. Nah, ini sudah menjadi warna merah. Untuk backgroundnya sendiri tinggal dipilih. Kalau backgroundnya itu menyesuaikan dengan warna tema yang kita pilih. Yang bisa kita pilih di sini backgroundnya warnanya pastel ya, tidak terlalu terang. Jadi saya misalnya normal saja ya, warna putih. Oke, kemudian untuk gaya fontnya, tulisannya itu ada beberapa pilihan juga. Ini ada bisa tulisan huruf bersambung. Ini yang warna font dasar yang seperti ini. Kalau untuk siswa saya biasa saya gunakan ini yang lucu. Nah, ini lebih tulisannya lebih fleksibel kita lihat. Oke, selesai pengaturan tema sudah selesai. Selanjutnya pengaturan selanjutnya. Untuk pengaturan selanjutnya kita klik ini setting atau setelan, kita klik. Nah, di sini saya akan jelaskan ya teman-teman untuk pengaturannya yang ada di sini. Yang pertama, kumpulkan alamat email itu tidak usah diaktifkan ya. Ini untuk meminta alamat email. Ya, tidak perlu ya. Kemudian di sini ini yang penting. Ini yang bisa menjadi nanti teman-teman menjadi pertimbangan. Yang pertama itu ada batasi ke 1 tanggapan. Artinya ketika kita aktifkan itu artinya siswa nanti akan wajib masuk menggunakan akun Gmail atau harus login menggunakan email Gmail dan nanti kita bisa membatasi, jadi siswa itu tidak bisa membuka formnya 2 kali atau tidak bisa mengisi formnya 2 kali. Ketika dia sudah mengisi kemudian mengklik linknya lagi itu sudah tidak bisa dikerjakan. Jadi itu salah satu kelebihannya. Tapi kekurangannya kalau misalnya nanti siswanya ada yang tidak punya email, nah itu harus pakai email dulu, harus buat email baru dulu. Jadi bisa dibatasi ke 1 tanggapan, bisa juga tidak dibatasi, nanti terserah teman-teman. Sebenarnya sih kalau mau lebih bagusnya itu dibatasi ke 1 tanggapan supaya siswa tidak mengulang-ulang mengerjakan. Namun pastikan semua siswa punya email. Kemudian berikutnya apa yang bisa dilakukan oleh siswa itu kalau kita klik ini berarti siswa itu bisa mengedit jawaban yang sudah dia kirimkan. Nanti setelah dia kirim, di bawahnya nanti akan ada tersedia link untuk kembali mengedit jawaban yang sudah dia kerjakan. Jadi kita tidak aktifkan. Kalau lihat diagram ringkasan itu untuk ini ya survei. Jadi tidak usah juga diaktifkan. Jadi ini nanti tinggal ini yang menjadi teman-teman bahan pertimbangan. Terus berikutnya pengaturan berikutnya kita ke presentasi. Nah, di sini tidak usah ada yang terchecklist ya, tinggal pesan konfirmasinya kita tambahkan. Nanti pesan ini akan muncul ketika siswa sudah mengirimkan tugasnya. Jadi setelah siswa nanti mengirim, menekan tombol kirim, itu nanti akan muncul pesan yang kita ketik di sini. Saya akan mengetik pesan, terima kasih tugas Ananda. Kita pakai huruf
Ya, masih tugas Anda hari ini sudah masuk. Titik. Jangan, ini kan pada sementara masa pandemi ya, jadi jangan lupa memberikan pesan-pesan untuk menjaga kesehatan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan seterusnya bisa ya. Kemudian ini sudah selesai. Kemudian untuk pengaturan kuisnya tadi kita sudah setel juga ya. Jadi ini secara umum pengaturannya seperti ini, mulai dari pengaturan umum, kemudian presentasi, kita tinggal masukkan pesan, kemudian kuis pengaturannya seperti ini. Tadi sudah, tinggal kita simpan. Sudah selesai. Jadi form ini sudah siap untuk dikirim ke siswa. Nah, sekarang saya akan menjelaskan langkah-langkah mengirim tugas ke siswa. Yang pertama tentunya kita harus membuka WA grup kelas kita. Oke, di sini saya sudah punya contoh grup ya. Jadi yang pertama kita berkomunikasi dengan siswa melalui WA grup. Kemudian tentunya kita akan mengirimkan data siswa dulu agar siswa menghafal nomor absennya. Jadi kita ambil data di nomor absen, kita ambil data siswa di aplikasi absen di database-nya, kita blok ini ya, mulai dari nomor kita blok sampai nomor siswa yang terakhir. Kemudian kita copy, terus kita ke grup WA. Di sini kita langsung paste di grup WA. Kemudian kita sampaikan ke siswa, anak-anak silahkan hafal nomor absennya masing-masing. Nah, ini kan ada nomor absen ya, jadi anak-anak nanti akan menghafal nomor absennya masing-masing. Kita kirim. Nah, nanti setelah mengirim ini, kemudian selanjutnya kita akan mengirimkan tugas. Caranya, kita kembali ke form. Jadi saya tutup semua saya dulu ya, kita mulai dari awal. Ini dari tab baru, saya buka Google Drive-nya. Kemudian saya buka foldernya. Kemudian ini filenya, file formnya saya buka, saya klik 2 kali. Nah, sudah terbuka. Ini filenya kita akan ambil linknya. Cara mengambil linknya itu kita klik kirim. Sini ada tulisan kirim. Kalau di beberapa laptop juga biasanya ada tanda ini ya, tanda apa ya? Tanda segitiga atau seperti pesawat kertas itu. Kita tinggal klik kirim, kemudian yang dipilih ini. Pilih, kemudian kita klik salin. Setelah disalin kita tutup. Kemudian kita kembali ke grup WA. Di sini kita paste, langsung Ctrl V. Sebelum terkirim pastikan nanti ini ya, judul tugasnya naik atau judul formnya naik sama dengan ini ya, supaya nanti siswa bisa melihat apa yang kita kirim. Setelah itu kita bisa menambahkan informasi. Nah, kita akan menambahkan informasi di sini. Jadi kita akan membuat paragraf baru. Caranya kalau di laptop itu kita tekan enter, ini akan langsung terkirim. Tapi untuk supaya tidak terkirim, kita bisa buat paragraf baru, kita tekan shift, kemudian enter seperti ini. Ini saya tekan shift, kemudian enter lagi. Nah, di sini saya akan sampaikan kepada anak-anak. Jadi anak-anak silahkan, anak-anak setelah hari ini, setelah belajar, ajar, silahkan. Maaf, saya ganti ya. Setelah mempelajari buku tema 1 halaman 1 sampai 10, silahkan misalnya kerjakan tugas berikut. Nah, bisa juga kita tambahkan waktu pengumpulan tugas sampai pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Oke, sudah selesai. Ini tinggal kita enter. Nah, nanti akan sampai ke siswa-siswa kita. Nah, di sini saya akan coba menjawab ya. Nah, di sini nanti ketika anak-anak
menjawab, di sini otomatis responnya nanti akan bertambah. Untuk melihat responnya nanti saya coba jawab dulu ya. Kita coba jawab dulu ini. Saya klik. Anggaplah misalnya siswa menjawab. Siswa nomor 1 misalnya. Kemudian namanya Ainun. Kemudian berikutnya saya pilih Soekarno. Kemudian Benang Sari. Nah ini saya kasih salah ya. Salah. Ini saya kasih salah juga. Nah ini saya kasih benar. Berikutnya. Nah, berikutnya ini tadi ya, ini contohnya kalau kita tulis huruf itu tidak bisa. Ini harus bisa tulis 5. Ini saya kasih salah ya, saya kasih 7. Yang mengetik naskah proklamasi Indonesia, misalnya Sayuti. Oh ini ya, saya kasih coba Sayuti Malik. Nah, di sini kan tadi contoh di di kuncinya kan tidak ada tulisan seperti ini ya. Kita lihat apakah ini benar atau tidak. Kemudian ini jawabannya tadi sila ke-1 ya. Kemudian kucing, ini jawabannya kucing. Ini kita kirim. Nah, ini nanti siswa akan melihat seperti ini. Ini tadi yang kita ketik ya, yang kita tulis pesan yang akan disampaikan ke siswa ini. Terima kasih. Kemudian nanti ini siswa bisa melihat skornya. Ketika kita lihat skor, lihat skor, nanti siswa akan melihat nilainya. Dia mendapatkan nilai 60 dari total 100 nilai yang tertinggi ya. Kemudian kita review ya. Ini jawabannya. Kalau sudah benar seperti ini, nah kalau yang salah seperti ini. Kalau salah, ketika jawaban kita salah atau jawaban anak-anak kita salah, nanti jawaban yang benarnya akan muncul. Itu tergantung dari dari setelannya ini. Ini tadi. Segera setelah pengiriman, kemudian jawaban yang benar kita aktifkan. Jadi tergantung dari setelan form yang Bapak Ibu buat. Nah, tadi kita setelannya seperti ini, makanya hasilnya seperti ini. Ini nomor 4 salah juga, jawabannya sudah diberikan yang benar. Nomor 5 sudah benar, kemudian isian. Nah, ini isian. Kalau misalnya jawabannya salah, diberikan seperti ini. Nah, ini coba Bapak Ibu lihat. Ini saya tulis Sayuti Malik, tapi ada huruf A-nya kapital. Makanya dianggap salah, walaupun sebenarnya jawabannya ada ya, Sayuti Malik. Oke, itu jadi cara kerjanya ini memang agak ribet ya. Jadi memang nanti akan ada itu koreksian dari siswa. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu menggunakan soal-soal isian seperti ini. Bahkan Bapak Ibu juga bisa membuat soal uraian, tapi tentunya harus diperiksa sendiri. Kemudian yang seperti ini sudah benar, kemudian sudah benar ya. Nah, di tanggapan ketika Bapak Ibu membukanya itu sudah muncul satu respon di sini. Nah, bagaimana cara melihat responnya supaya lebih bagus rekapannya, itu bisa kita klik. Kita bisa lihat link ini, kita bisa lihat menggunakan spreadsheet. Jadi tadi posisinya kan di pertanyaan, kita kemudian pilih respon, kemudian diklik yang warna hijau ini spreadsheet, kita klik. Nanti pada saat pertama kali kita membuka akan muncul seperti ini. Kita pilih buat. Nah, kita tunggu sampai terbuka halaman baru. Nah, di sini sudah ada rekapan jawaban siswa yang sudah menjawab. Oke, selanjutnya saya akan coba menjawab lagi. Kita lihat nanti di sini akan bertambah lagi. Saya membuka ulang ya. Kita buka ulang lagi formnya. Oh maaf, ini tadi, nah ini juga salah satunya tadi, ini tidak bisa menanggapi karena tadi kita aktifkan setelannya yang di sini, batasi satu tanggapan, artinya satu siswa itu cuma bisa menjawab satu kali. Nah sekarang saya setel dulu untuk tidak dibatasi ya, supaya saya bisa menjawab berapa kali. Depan, saya buka ulang, nah ini sudah bisa kan, saya misalnya pilih siswa nomor 5. Siswa nomor 5, 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Kemudian kita klik selanjutnya. Kemudian jawab lagi ya. Soekarno, ya. Kita jawab asal ya. Nah, saya jawab. Berikutnya saya jawab terus. Gimana saya benar? Baik ya, Sayuti Malik. Oke, ya benar. Ini 1, kemudian ini kucing, kirim. Nah, nanti siswa bisa lihat skornya.
Oh ya, ini ada muncul kirim tanggapan lain karena tadi ini aktif ya. Nah, di sini. Ini kita tidak aktifkan ya, simpan. Nah, tadi lihat skor, ini skornya. Ya, Sayuti Malik tadi mana? Nah, ini sudah benar karena sudah sesuai dengan kunci. Nah, di sini di spreadsheet ini ketika Bapak Ibu lihat ini sudah otomatis bertambah. Nah, jadi ketika Bapak Ibu mengirim link ini ke siswa pagi-pagi misalnya, nanti siang-siang kita cek kembali. Kita cek dengan membuka spreadsheet ini sudah ada berapa siswa yang menjawab. Nah, nanti kalau sudah ada jawaban seperti ini, kita tinggal copy nomor absen. Sekarang kita akan mengecek siswa yang belum mengerjakan tugas. Nah, ini anggaplah misalnya sudah banyak ya. Ini karena saya sendiri yang mengerjakan jadi lumayan. Ini kita blok, nomor absennya kita blok, kemudian kita rata tengahkan supaya dia ada di tengah. Nanti jadi pada saat nanti ada siswa yang baru masuk, dia akan tinggal di sini. Jadi kelihatan siapa yang baru masuk. Setelah kita simpan rata tengah seperti ini, kita copy. Kemudian kita buka aplikasi absen. Kita buka bulan Juli. Ini saya hapus dulu ya yang sudah ada. Buka. Nah, ini berwarna biru semua. Nanti ketika nomor absennya ada di sini, dia akan berwarna putih. Artinya sudah mengerjakan tugas. Di kolom paste ini kita klik kanan, kemudian kita pilih paste spesial ya, tanpa format. Nah, ini. Artinya nomor 1 Ainun, kemudian nomor 5 Elvira itu sudah mengerjakan tugas. Anggaplah sudah banyak yang mengerjakan tugas ya. Ini saya copy dulu. Anggaplah misalnya sudah banyak. Paste. Nah, ini tinggal anggaplah misalnya tinggal 5 orang yang belum mengerjakan tugas. Nah, yang 5 ini kita copy. Kita perbesar dulu, zoom dulu. Ini kita blok 3 orang ini, kemudian kita blok juga yang di bawah ini. Cara bloknya itu ini kita blok dulu yang ini, kemudian sambil tekan kontrol kita blok juga yang ini. Kemudian kita langsung kontrol C, copy. Kemudian kita pindah ke tab paste. Nah, kita paste di sini ya. Ini saya hapus dulu. Kemudian kita paste di sini. Kita copy ulang ya, bulan Juli. Ini kita copy, blok, di copy, kemudian kita paste di sini. Paste. Nah, ini nama-nama ini sudah masuk. Kita copy lagi, kemudian kita bawa ke WA. Kita kirim ke WA. Ini sampaikan anak-anak. Ini nama yang belum mengerjakan tugas. Misalnya, ini kan siang-siang ya, masih siang jadi masih banyak waktu. Kenapa kita berikan anak-anak waktu sampai malam? Karena biasanya kan ada yang menggunakan HP orang tuanya, sedangkan orang tuanya misalnya pagi-pagi sudah berangkat kerja. Jadi mungkin nanti sore atau nanti malam baru bisa mengerjakan. Namun tetap kita kontrol, siang-siang kita sampaikan seperti ini. Yang belum mengerjakan tugas, silahkan misalnya dikerjakan sebelum pukul 20.00. Setelah itu kita kirim ke siswa. Otomatis nanti siswa akan melihat namanya belum mengerjakan tugas. Kemudian berikutnya ada juga beberapa ya laptop atau PC yang tidak bisa mengcopy seperti itu tadi. Nah, kalau tidak bisa copy, ini kita langsung blok semuanya saja. Kita blok semua, kemudian langsung Ctrl C. Nah, tidak usah dipaste di sini ya, langsung dipaste di grup WA. Kita langsung Ctrl V. Ini kan semuanya ada, tapi ada yang berwarna biru. Tinggal diberi keterangan. Jadi anak-anak yang namanya berwarna biru berarti belum mengerjakan tugas. Nah, oke, kita tinggal enter. Nah, sekarang saya coba mengerjakan ya, misalnya si Lucy ini ya, atau nomor 2 ya. Andi Naila ini sudah mengerjakan tugas, sudah membaca, kemudian dia mengerjakan tugas. Saya buka bagian Andi Naila, kemudian saya pilih nomor absen nomor 2, kemudian nama siswa Andi Naila Ahmad, kemudian berikutnya mereka mengerjakan, contoh ya, mengerjakan tugas. Saya asal-asalan kerja saja. Berikutnya ini harus
saya sembarang aja dulu ya supaya lebih cepat. Kemudian kirim. Ini sudah mengerjakan tugas, kemudian otomatis di sini bertambah, tapi dia tambahnya ada di samping sini. Jadi yang baru masuk itu ada di sini, kelihatan kan? Nah, berarti Andinela yang ada di sini sudah mengerjakan tugas. Nanti tinggal 4 orang ini kita tunggu. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, cara menggunakan Google Form ini untuk untuk pembelajaran di rumah. Kemudian di sini juga akan saya tambahkan ya, bagaimana cara mengarsipkan dan mengcopy nanti cara mengarsipkan dan mengcopy form yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini saya akan mencontohkan yang sudah saya gunakan ya di folder siswa saya. Di sini ada tugas siswa saya, kemudian tugas 3 ya. Di sini tugas terakhir yang saya berikan. Ini sudah 3 kali saya berikan tugas. Nah, di sini saya akan jelaskan bagaimana cara mengarsipkan. Jadi ada 3 file yang bisa kita arsipkan. Yang pertama itu lembar kerja. Cara mengarsipkan lembar kerja itu posisi sekarang yang aktif adalah sheet pertanyaan. Kemudian di klik titik 3 yang sebelah sini, kita klik, kemudian pilih cetak. Kita pilih cetak, kita tunggu sampai terpreview ya. Ini sudah terpreview. Ini lembar kerja yang masih kosong, jadi soal-soal yang sudah kita input ini akan muncul di sini, nanti bisa kita save. Soal-soal ini nantinya Bapak Ibu bisa print, kemudian bagikan atau kita bawakan kepada siswa kita yang betul-betul tidak bisa mengakses internet. Jadi Bapak Ibu nanti bisa print. Nah, ini kan lumayan banyak ya, ada berapa halaman ini? Ada 5 halaman, baru 10 nomor sudah 5 halaman ya. Nah, di sini kita coba, ini ada 10 nomor ya. Oke. Kita ini bisa kita setting ya. Kita pilih more setting atau pilih setelan lanjutan. Kita klik, kemudian kita pilih paper per sheet-nya, kita ganti menjadi 2. Artinya dalam satu halaman itu bisa, dalam satu lembar kertas itu bisa menjadi 2 halaman, bisa terisi 2 halaman. Kemudian destinasinya kita ganti menjadi save as PDF. Ini ada, bisa jadi nanti teman-teman di sini munculnya seperti ini dulu. Ini kita ganti menjadi save as PDF. Nah, setelah itu kurang lebih pengaturannya seperti ini. Kita tinggal klik save, kemudian simpan di kalau saya sih simpannya di folder ya. Saya berikan lagi folder arsip, namanya LK3, ini sudah saya simpan. Kita klik, kemudian simpan. Udah ya, kemudian tinggal klik save, itu sudah. Kemudian berikutnya kita juga bisa mendownload atau menyimpan, mengarsipkan hasil jawaban siswa. Di sini kita pindah di menu respon, kemudian pilih titik 3 yang ada di sini. Tadi yang di sini, kemudian kita pilih lagi yang ada di sini, yang di sampingnya spreadsheet. Ini yang kita klik. Kemudian pilih cetak semua tanggapan, diklik, nanti akan muncul previewnya lagi. Nah, untuk ini setiap siswa punya lembar jawaban masing-masing. Jadi di sini saya ada tanggapannya 22 siswa dikali 5 halaman tadi, berarti sekitar hampir lebih dari 100 halaman ya, tapi nanti kita jadikan 2 halaman 1 lembar ya. Kita tunggu loading. Ini lumayan, memang lumayan lama ya diproses karena ada banyak sekali halaman, karena nanti semua jawaban siswa akan ditampilkan di sini. Nah, seperti ini. Ini misalnya contohnya siswa nomor absen 21 Berlita, ini sudah ada jawabannya. Nomor 2 dia jawab apa, dan seterusnya sampai siswa yang terakhir mengirimkan tugas. Kita klik more setting lagi supaya tidak terlalu banyak halaman. Kita pilih 2. Pastikan destinasinya save as PDF ya. Biasanya kalau sudah kita ganti save as PDF, berikutnya sudah ini terus ya. Sudah menjadi default pengaturan umumnya. Pengaturan defaultnya. Kita tunggu sampai selesai di preview lagi. Nanti setelah selesai baru kita klik save.
Oh ya, ini juga biasanya kita kalau aktif ini dia muncul tulisan Google Spreadsheet itu. Bisa kita hilangkan. Kita tunggu ya sampai, nah ini sudah. Oke, kita lihat ada berapa halaman semua. Ada 43 halaman. Jadi berarti tadi ada lebih dari ini ya, hampir 100 halaman. Kemudian kita klik save. Tinggal diberi nama. Ini ke tugas, kemudian arsip, lembar siswa misalnya. Kita kasih nama lembar jawaban tugas 3. Tinggal kita klik save. Oke, sudah tersimpan di sini Bapak Ibu. Ini sudah tersimpan ya. Saya buka di laptop saya. Kelas 6, kemudian semester 1, tugas, arsip. Nah, di sini sudah ada. Ini sebelumnya sudah saya download semua ya, sudah saya print, saya bawakan ke siswa saya yang tidak bisa ikut online. Nah, ini lembar jawaban, rekap jawaban siswa ya. Kalau kita buka ini seperti ini halamannya. Ini bisa disimpan sebagai bukti ya, atau arsip kita. Oke, selanjutnya yang ketiga yang bisa kita download atau kita arsipkan adalah rekap jawaban siswa. Ini kita buka spreadsheet-nya dulu. Ini saya buka. Ini semua siswa sudah menjawab ya. Ini semua siswa saya sudah menjawab, sudah semua jawabannya sudah ada. Ini kita tinggal download. Cara downloadnya itu kita klik file, kemudian kita pilih download. Kita pilih file downloadnya itu Microsoft Excel supaya nanti lebih gampang diolah. Kita klik Microsoft Excel, kemudian kita ya tinggal simpan di arsip ya, folder arsip tadi. Nanti Bapak Ibu terserah. Di sini saya kasih nama nilai tugas 3 ya. Kemudian kita klik save. Oke, sudah tersave. Kemudian kita buka filenya. Ada di sini ya, tugas 3. Nah, saya akan memperlihatkan bagaimana cara mengambil nilainya. Saya buka. Filenya kita buka. Tunggu ya, kita tunggu sampai terbuka filenya. Oke, ini sudah terbuka. Sebelumnya kita enable editing dulu supaya bisa diedit. Nah, ini. Jadi di sini ada nilai masing-masing siswa, di sini ada nomor absen. Supaya ini kita bisa copy langsung, kita blok langsung, kemudian kita copy, kemudian kita paste di daftar nilai. Ini kita urutkan dulu berdasarkan nomor absen ya. Jadi nanti teman-teman supaya gampang juga kerjanya, usahakan nomor absen, jadi data siswa kita di absen itu sama dengan data siswa kita di daftar nilai, supaya nanti saat mengambil nilainya itu sudah tinggal di copy kalau sudah berurut. Nah, ini tinggal kita urutkan. Caranya kita blok ya, mulai dari di bawahnya timestamp, kita blok semua sampai soal terakhir. Kita blok sampai soal terakhir seperti ini. Kalau sudah semua terblok, di sini di bloknya yang sudah kita blok, kita klik kanan, kemudian kita pilih sort, kita pilih custom sort. Saya ulang ya, di klik kanan, kemudian kita pilih sort, kemudian pilih custom sort. Nah, akan muncul seperti ini. Ini kita hilangkan dulu checklistnya. Kita hilangkan checklistnya. Kemudian sort by-nya yang mana mau kita sort, yang mana mau kita urutkan. Kita mau urutkan nomor absen. Nomor absen itu ada di kolom C ya. Jadi kita pilih kolom C. Kemudian nomornya ya, valuenya yang angkanya kita mau dari kecil ke besar. Tinggal kita klik OK. Nah, ini sudah terurut nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan sampai nomor terakhir. Di sini ada satu ya, anak siswa saya yang tidak bisa ikut online. Kita coba lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14. Nah, ini ada 2 orang 2 kali menjawab ya. Nah, kalau ada kasus seperti ini kita lihat yang mana duluan, di mana duluan yang mana duluan yang dia kerja. Yang dia duluan kerja ini ya. Nah, artinya dia mengerjakan 2 kali baru dapat 100. Ini bisa kita hapus saja. Kita sambil yang kedua kalinya. Ini kita pilih, klik, kemudian klik kanan, baru delete. Dah. Bentar. Saya mau lihat yang tidak ada. Yang siswa saya yang tidak ada itu nomor 8 ya. Karena memang tidak bisa online.
Di sini berarti tidak ada nomor 8. Nah, nanti kita copy dulu sampai nomor 7. Ini kita copy ya, di blok ya. Kemudian copy. Nah, anggaplah misalnya daftar nilai saya ada di sini. Tinggal kita paste value di sini. Paste 1 2 3 sudah ya. Artinya ini nomor siswa 1 sampai 8, 7. Kemudian kita ambil lagi, kita langkai ya. Kita langkai ini ya. Nah, di nomor 9 ini kita ambil lagi, kemudian kita copy lagi, di copy, kemudian kita paste, kita langkai di sini, paste 1 2 3. Nah, ini sudah selesai. Saya berikan nomor absen dulu ya, 1 2 3. Ini kita oke. Nah, otomatis semua sudah masuk nilainya. Tinggal tadi nomor 8 karena memang tidak bisa online. Ini kan lebih gampang memasukkan nilai seperti ini. Ini seandainya kita masukkan di aplikasi nilai. Oke, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Pengarsipan dan cara mengcopy nilai ke aplikasi absen, aplikasi daftar nilai. Nah, sekarang selanjutnya bagaimana cara kalau kita mau membuat tugas berikutnya. Nah, ini sudah ada tugas terakhir yang saya kirimkan. Saya akan membuat lagi form baru untuk tugas berikutnya, tapi saya tetap masih menggunakan format yang ini, format yang sudah ada sekarang. Nah, caranya ini tinggal kita copy ya. Ini bisa kita copy langsung dari form ini, kita bisa copy juga dari Google Drive. Di sini kita copy dari Google Drive aja ya, langsung. Di sini di tugas 3 ini yang kita mau copy, kita klik kita buka dulu sebentar supaya bisa menjadi perbanding nanti. Ini nanti tugas 3 yang saya akan copy. Ini yang menjawab sudah ada 22 siswa. Kemudian ini saya copy ya, klik kanan. Jadi cara kopinya di klik kanan, kemudian pilih buat salinan. Saya klik. Kita tunggu sampai salinannya jadi. Nah, ini sudah jadi. Tinggal kita buka ya. Kita klik 2 kali. Nah, ini salinan dari tugas 3, salinan dari ini. Tapi aslinya itu sudah ada responnya. Kemudian salinannya itu responnya masih kosong. Nah, sekedar informasi juga Bapak Ibu, jika misalnya form ini sudah selesai, kita bisa menonaktifkannya supaya siswa tidak bisa mengaksesnya kembali. Caranya menonaktifkan formnya, kita klik respon, kemudian ini menerima tanggapannya kita nonaktifkan. Kemudian kita bisa berikan pesan, tugas ini sudah lewat batas pengerjaannya misalnya. Nah, kalau ketika siswa mengklik, kita bisa petinjau ya. Ketika siswa mengklik, nah di sini akan muncul tugas ini sudah lewat batas pengerjaannya. Oke, kita lanjutkan ke form yang baru. Ini sudah saya nonaktifkan. Kemudian ini form yang baru ya, yang baru tadi disalin. Kita tinggal ganti judulnya. Ini saya ganti tugas 3-nya saya ganti jadi tugas 4. Kemudian pembelajarannya ini pindah pembelajaran 1 dan 2. Dia sudah di subtema 2, tema 1. Ini saya oke ya. Ini saya copy. Sama ya. Samakan dengan ini. Nah, ini sudah sama. Kemudian baca buku tema 1 subtema 2. Sini berarti ganti. Ingat ya, mengganti ini kalau ada ini terkait dengan halaman dan sebagainya, ini kita ganti. Kemudian nomor absen tidak usah diganti, nama siswa tidak usah diganti. Nah, yang diganti tinggal soalnya. Kalau mau mengganti soalnya kita bisa klik, kemudian langsung ganti di sini. Misalnya saya ganti nomor 1, saya ganti saja langsung ya, contoh. Ini cuma contoh ya. Misalnya saya kasih soal matematika lah, misalnya negatif 25 dikali 40 dikali 10 lah. Jawabannya gampang, sama dengan titik-titik.
Nah, untuk pilihannya kita bisa ganti langsung atau bisa dihapus dulu buat baru. Kalau saya sih biasanya buat hapus dulu ya. Ini tinggal dihapus semua. Hapus, hapus. Nah, di sini jawabannya kita bisa ganti. Yang A misalnya 250. Kemudian yang B negatif 250. Kemudian yang C 2500. Kemudian yang D negatif 2500. Tinggal kita ganti kunci jawabannya, kita ganti ini ya. Nah, selesai. Skornya tinggal diatur sesuai dengan jumlah soal. Oke, selesai. Tinggal seperti itu. Berikutnya tinggal diganti-ganti soalnya. Formnya satu, jadi form ini sudah satu format, bisa kita gunakan berulang-ulang. Untuk setelannya tadi di sini sudah tidak usah diganti-ganti karena memang sudah di setel dari awal karena kita menggunakan form yang sama. Oke Bapak Ibu, untuk pemanfaatan Google Form ini sampai di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa manfaatkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, digunakan untuk memberikan tugas kepada siswa-siswa kita dan lebih mempermudah tugas Bapak Ibu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.